Selamat sore pemirsa. Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, gudang penyimpanan kemiri yang berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur, ludes terbakar. Insiden ini sempat membuat kepanikan warga sekitar lantaran lokasi gudang berdekatan dengan SPBU dan dua sekolah. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan pukul 7:01 waktu Indonesia Barat api berhasil dipadamkan. Laksitarini Sefriani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, mengatakan bahwa dugaan korsleting listrik menjadi penyebab terbakarnya gudang kemiri pada Kamis 22 Mei 2025. Api timbul karena kemiri menghasilkan minyak sehingga dengan cepat api menyebar dan menghanguskan gudang tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Wasi Sutikno, mengungkapkan bahwa petugas SPBU terdekat mencium bau asap dari gudang sejak malam hari. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Bidang juga mengimbau pemilik gudang untuk memperhatikan aspek keamanan, terutama instalasi listrik dan sistem pencegahan kebakaran. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pencarian hari ketiga seorang ibu bersama anak perempuannya yang dinyatakan hilang dan terseret banjir bandang di Tulung Agung membuahkan hasil. Seorang ibu bernama Eti Puspitasari, warga Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung, yang menjadi korban banjir tersebut ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Komandan Tim Operasi Basarnas Posar Trenggalek Fitra Atma Kasanda mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan di perairan Waduk Wonorejo atau sekitar 12 km dari titik kejadian. Pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan putrinya bernama Najwa Hera Ramadhani, 7 tahun, masih belum ada titik terangnya. Tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan menelusuri titik lokasi sungai. Saat ini jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung guna keperluan visum dan pemulasaran jenazah. Di tubuhnya terdapat sejumlah lebam diduga akibat terbentur batuan di sungai. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa. Lokasi bencana longsor di Trenggalek terkendala material longsor dan kondisi medan yang curam menjadi hambatan dalam penanganan. Hal ini menjadi perhatian Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Pada Rabu, 21 Mei 2025, Wagub Jatim melakukan kunjungan dan rapat evaluasi di kantor SAR kelas A Surabaya di Juanda, Sidoarjo. Turut mendampingi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto dan sejumlah kepala OPD terkait, diantaranya Kadis PU Bina Marga, Kadis PU Cipta Karya, Kadis PU Sumber Daya Air dan Kepala Bakorwil Madiun. Kunjungan ini disambut oleh Kasubag Umum dan Kasih Sumber Daya Kantor SAR Juanda. Dalam kesempatan ini dilakukan koordinasi langsung dengan Wagub Jatim bersama Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR kelas A Surabaya, Didit Aris Ristandi yang berada di Trenggalek. Ia mengakui kondisi geografis di wilayah selatan Jatim memang memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Karenanya saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap desa-desa yang berpotensi terjadinya longsor. Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap 6 korban longsor yang masih belum ditemukan di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan.
Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat berat dan cara manual serta dibantu oleh TNI, Polri, dan anjing pelacak. Longsor ini telah berdampak pada 12 unit rumah dengan 5 unit rumah tertimbun, yaitu 3 rumah di RT 16 dan 2 rumah di RT 15 RW 7, Rusun Kebonagung. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, seorang bidan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi korban penipuan oknum anggota Bayangkari bernama Yulia Malika Krishna. Korban Melinda Yulifatus Solihah, warga desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, melapor ke Polres Probolinggo setelah mengalami kerugian. Penipuan terjadi saat Melinda ingin membeli produk skincare sebanyak 1.500 paket dan dijanjikan menjadi distributor. Oknum Bayangkari tersebut menyanggupi untuk mendatangkan barang dan mendaftarkan Melinda sebagai distributor. Namun, setelah Melinda mentransfer 750 juta rupiah, barang tidak kunjung datang dan Melinda tidak didaftarkan sebagai distributor. Melinda mengungkapkan bahwa oknum Bayangkari tersebut telah mengembalikan 300 juta rupiah, namun masih tersisa 450 juta rupiah yang belum kembali. Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dugaan penipuan tersebut. Saat ini kasus penipuan tersebut sedang diproses oleh pihak kepolisian. Melinda berharap agar oknum Bayangkari tersebut dapat diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro pada Kamis 22 Mei 2025 terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, tepatnya di bawah flyover Gayam, Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Peristiwa ini menyebabkan sopir salah satu truk meninggal dunia. Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septianur Pratama, menjelaskan kecelakaan sama-sama melibatkan 2 truk bak Mitsubishi, yakni Nopol S8683HO yang dikemudikan Muhammad Khairul Abidin, 19 tahun, berjalan dari arah timur. Pada saat yang sama, truk Mitsubishi Nopol H8165GQ yang dikemudikan oleh Samuji, 43 tahun, sedang parkir di utara jalan menghadap ke barat. Karena jarak yang sudah dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mengantuk dan truk oleng. Akibat kecelakaan tersebut, Khairul Abidin mengalami luka-luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.